Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin, salah satu kunci kemuliaan yang diajarkan Islam bukan dengan pangkat, kedudukan, jabatan, popularitas. Salah satu kunci kemuliaan adalah ketawaduan. Silakan baca Ustaz. Kajian Al-Hikam nomor 250. Man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Idh laysat tawadu'u illa an rif'atin famata asbata li nafsika rif'atan fa antal mutakabbiru haqqan. Siapa yang merasa diri tawadu, maka berarti ia benar-benar sombong, sebab tidak mungkin ia merasa tawadu kecuali kalau ia merasa besar atau tinggi. Karena itu, bila engkau menetapkan bahwa dirimu itu besar atau tinggi, maka benar-benar engkau telah sombong, mutakabbir. Maka apabila engkau menetapkan dirimu tawadu, yakni padahal engkau itu seorang yang besar atau tinggi, maka itu berarti engkau benar-benar telah sombong atau mutakabbir. Jadi yang membuat hidup ini enak seperti sepatu. Sepatu enak dipakai kalau pas. Sepatu mereknya bagus, Teli, tapi nomor 48, sedang kaki kita nomor 39, menderita walaupun mereknya paling bagus. Ada sepatu lagi paling mahal, tapi nomor 26, sedang kaki kita 39, itu sengsara. Jadi kita tidak pusing tentang harga, tentang merek, tapi tentang pas, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, yang nyaman ini ausatuha, yang menengah ini, kalau kita merasa diri kita lebih, namanya sombong. Kalau kita merasa kurang padahal Allah memberi yang pas, namanya minder. Dua-duanya pasti gelisah. Orang sombong gelisah, tidak nyaman. Pernah tidak ada ketemu dengan orang yang kita tidak bicara, tapi tidak enak saja ketemu dengan orang ini. Padahal orang itu juga tidak bicara, tapi tidak enak, tidak nyaman, maunya menghindar. Tahu kenapa? Orang yang sombong itu diamnya saja mengeluarkan aura tidak nyaman. Karena dia sudah merasa lebih, saya nih anak orang kaya, saya pintar, saya berpengalaman, saya ketua OSIS. Pokoknya saya kalau dia sudah merasa itu aura yang terpancar itu jelek, dia tidak nyaman, orang tidak nyaman. Sama dengan orang yang minder. Kalau orang minder tuh merasa sebaliknya. Saya ini orang miskin. Sepatu saya nomor 36. Saya ini orang kecil, sepatu juga nomor 32. Saya ini orang tua saya bukan orang kaya. Terus dia minder, dia tidak nyaman, dan kita juga tidak enak gaul dengan orang minder. Benar? Orang minder itu bukan tidak ada nikmat, tapi dia kufur nikmat. Misalkan wajah begini, dia lihat di sininya ada hidungnya kurang mancung atau apalah, dia atau jerawat. Dia lebih sibuk memikirkan jerawat daripada kepala yang utuh. Dia tertekan, saya ini orangnya jerawatan. Padahal jerawat hanya sebuah episode. Telinga nggak dipikir, hidung tidak dipikir, mata tidak disyukuri, gigi tidak disyukuri. Jadi dia menderita bukan karena jerawatnya, tapi dia menderita karena tidak mensyukuri nikmat yang ada. Jelas? Seperti ada yang maaf ya,
maaf sekali lagi, karena ini bukan cacat sebetulnya. Kan Allah tidak pernah bikin makhluk cacat. Masa Allah bikin cacat? Kan? Mungkin ada yang gagal bikinan Allah. Tapi kenapa kok itu kakinya kecil sebelah? Itu kesempurnaan Allah. Menjaga supaya dia tidak sombong, menjaga supaya dia jadi contoh, bahwa dalam keterbatasan kakinya dia bisa berbuat banyak. Seperti tadi yang lumpuh diceritakan, masih ingat? Itu lumpuh bukan keburukan dari Allah. Allah memang takdirkan kakinya lumpuh, tapi Allah kasih iman yang kuat. Jadi contoh tuh. Banyak yang kakinya utuh tapi imannya lumpuh, memble. Maaf sekali lagi, seperti Ustadz Hafiz kita, Al-Hafiz Ustadz Suhud, matanya tidak sejelas kita melihatnya. Beliau low vision, tidak bisa melihat jauh, tidak dekat juga tidak terlihat. Tapi Allah memberikan kemampuan menghafal Quran. Apakah itu kecacatan? Tidak, bahkan keluar biasaan. Oleh karena itu, bagi orang yang diberikan keterbatasan fisik oleh Allah, itu tidak boleh membuat minder, karena boleh jadi ini yang akan menjadi jalan kita berdakwah. Pernah dengar Ibu Soni yang di radio? Beliau sakit, cuci darah, tapi sakitnya ini yang membuat beliau jadi contoh bagaimana kesabaran. Jelas? Maaf, adik AA dulu sakit tuli, matanya juling, kakinya lumpuh sebelah, tapi beliaulah yang membuka mata hati kakaknya. Tidak dengan nasihat kata-kata, tapi justru dengan nasihat perilakunya. Oleh karena itulah tidak layak kita minder. Wah, tapi orang tua saya miskin. Ada dokter tuh, orang tuanya miskin. Beliau sampai belajarnya tuh pakai cempor kalau dalam bahasa Sunda. Dan jadi contoh bagaimana anak miskin berhasil menjadi seorang dokter yang baik. Kalau kaya anaknya jadi dokter, bapak dokter, anak dokter, tidak aneh, ya kan? Halo? Ada tentara, anaknya jadi jenderal, bapaknya kopral. Asalnya minder, bapak saya kopral, tapi jadi bagus. Bapak kopral, anak jenderal. Kalau bapak jenderal, anak kopral, rada berat ya. Halo? Hai. Tolong ini nih Pak Dudung, pelatihan ini ada yang dirubah nih. Halo, halo, halo lagi nih. Halo, hai. Itu kayak ke pacar ya. Cup, mulai saat ini tidak ada lagi hai-hayan. Asa kurang etis ya enggak? Sama kiai hai. Dan kita kan sesama lelaki, asa kurang gimana ya. Coba kalau kata hai, asa rada bencong. Tolong ini peserta pelatihan ya, nggak ada hai-hayan sesama jenis, asa kurang jantan ya. Coba halo. Kan jantan gitu ya. Coba halo, hai, nggak mau punya santri kemayu gitu. Tuh jadi lupa lagi tadi cerita apa nih. Teruskan. Nah, kunci tawadu itu, lawannya tawadu adalah sombong. Cirinya sombong ada dua, batarul haq wa ghamtun nas. Satu, mendustakan kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang lain. Jadi orang sombong tuh bukan berarti kaya jadi sombong. Tidak, miskin juga bisa sombong. Sudah miskin tidak mau ngaji, sombong. Nah, satu apa? Mendustakan kebenaran. Dua, meremehkan orang lain. Orang sombong itu akan nampak dari sikapnya, dari tangannya, dari dagunya, dari cara melihat, dari dehemannya. Sombong nggak kira-kira? Kebayang tidak Rasulullah ngobrol sama jamaah? Apa loh?
Kalau gini kesannya apa nih? Apa? Sombong. Dan dia tidak mau begini kepada orang yang dihormati. Tolak pinggang. Kesannya apa nih kalau begini? Maaf nih. Enak tidak lihatnya? Kebayang tidak Nabi Muhammad? Abu Bakar sini. Bandingkan dengan ini. Kalau ini dari Jawa yang bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Aneh. Padahal ini cuma jari, tapi ada rasanya. Enak tidak? Ayo, ibu-ibu silakan dimakan nanti es krim, apel dibagikan. Ini adik-adik ayo cicilannya dilunasi ya. Enak mana telunjuk, jempol, tangan? Kenapa ada rasanya? Tahu? Karena yang menggerakkannya hati. Ketika kita melihat orang lebih rendah, keluar telunjuk ini. Karena telunjuk ini tidak berani kepada yang dihormati. Coba sini. Oh, bisa putung nih. Presiden sini. Kalau ada presiden, oh, silakan Pak. Kenapa? Keluarnya tangan terbuka karena penghormatan, keluarnya jari karena merendahkan. Dan itu walaupun tidak dikatakan itu terasa, karena memang ada rasanya. Seperti gini nih. Gimana? Asik lagi kan? Aduh, ini pengajian hikam jadi begini nih. Gara-gara banyak anak-anak. Dah nggak apa-apa. Jarang-jarang begini. Ini teh pengajian serius yang aslinya hadirin ya. Tapi wajah saudara ini memancing saya kurang serius nih. Terutama yang depan-depan ini ya. Dah. Bagaimana caranya supaya tidak sombong? Satu, senang dengar nasihat. Dua, jangan melihat orang lain lebih rendah karena kita perlu. Seperti polisi. Polisi, tentara itu harus hormat kepada tukang cukur. Sebab kalau tidak dicukur, itu kurang wibawa. Coba polisi lalu lintas. Prit. Pakai seragam. Saya pernah melihat filmnya itu. Ada gurawan polisi rambutnya laki-laki panjang-panjang berkumis. Prit. Bagaimana ini disiplin lalu lintas? Kita dihargai, jangan meremehkan guru SD. Tidak ada guru SD, tidak jadi sarjana. Makanya guru SD itu harusnya gajinya besar. Setuju? SMP lebih besar. Guru Iqra itu penting karena enggak mengerti bahasa Al-Qur'an, kita bisa repot. Tidak bisa meremehkan. Coba Darut Tauhid bersih karena petugas kebersihan. Bersih penting? Petugas kebersihan penting? Kalau gitu petugas kebersihan orang penting. Iya, makanya kita selalu menghormati orang, itu hal yang tidak pernah rugi. Setuju? Adik-adik, ini nih sepertinya orang tua adik-adik ini dititipi oleh Allah kekayaan agak lebih dikit, ya. Jangan petantang petenteng sama pembantu. Pembantu di sisi Allah bisa lebih mulia. Asal tahu aja deh, yang menggaji pembantu itu bukan adik, tapi memang Allah. Benar, ini tauhidnya keburu mantap nih. Maksud saya orang tua ya. Syariatnya orang tua. Ini udah ketinggian tauhid, ini baru mulai udah jadi kalah nih. Wah, rekaman saya gagal, hapus. Tunggu dulu ya. Maaf kali ini nggak diteruskan.
Ya. Nggak diterusin ya, kurang serius nih, banyak anak-anak. Jadi adik-adik, pembantu di rumah itu titipan Allah, rezeki dari Allah lewat orang tua. Kita sebagai anak enggak lebih mulia, di sisi Allah boleh jadi lebih hebat. Apalagi yang bisa membuat kita tidak sombong, apa yang mau disombongin? Kita nih nggak ada air, kehausan, sengsara, nggak bisa kencing, lebih sengsara. Nggak ada makanan, menderita. Nggak bisa mengeluarkan, nggak bisa BAB, nggak ada angin, sesek, menderita. Nggak bisa buang angin, dikerok. 8 juta tuh dioperasi nggak bisa kentut tuh hadirin. Jadi buang angin tuh karunia Allah, nikmat dari Allah. Harusnya tiap buang angin sedekah ya, tergantung jumlah. Tapi jangan di mana aja ya. Gara-gara dengar ceramah ini nih santri di mana, di asrama peledug. Kenapa kamu jadi kentut terus? Kentut itu nikmat. Bukankah kita harus berbagi nikmat? Yang buang angin nikmat, tapi buat yang tetangganya petaka. Tergantung pemasukan. Waduh, hari ini saya berantakan nih. Ini kajian hikam paling berantakan, nggak usah direkam, malu. Nah, adik-adikku sekalian, nggak apa-apa. Jadi semua itu nikmat. Makanya kalau nggak bisa tidur, sengsara. Kelamaan tidur, menderita. Coba tidur 20 jam sehari, kaku badan tuh. Katanya tawanan-tawanan itu cara yang paling efektif membuat tawanan ini takluk adalah dibikin nggak bisa tidur. Saya benar dengar itu tahanan yang stres, jadi tempat tidurnya dikasih tumbila yang gigit itu. Wah, jadi bangun. Terus tiap setengah jam pakai besi tareng dipukul itunya. Teralisnya bangun lagi. 3 hari tidak bisa tidur, udah rusak badan ini. Siapapun dia. Nah, oleh karena itu kita tahu kita ini lemah. Enggak bisa tanpa diberi kekuatan oleh Allah. Benar? Dan keren-keren juga bau. Yang wangi itu bayi aja bangun tidur, makin tua makin bau. Ada remaja gini udah mulai bau nih. Iya kan? Kalau bayi bangun tidur senyum, tapi makin sepuh makin kurang nyaman. Sekeren apapun takdirnya, maaf, buang angin itu bau. Nggak bisa kita keren-keren tuh, nggak bisa. Minum minyak wangi tambah bau, udah mules. Kan hadirin sekalian, telah hadir ratu kecantikan, oh bau ternyata. Sama, supaya nggak ada yang bisa disombongin. Benar? Nah, nggak ada lah yang mau disombongkan. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran, itulah kita. Tambahan lagi, apa yang membuat kita dihargai? Karena Allah menutup-nutupi. Nih dengar, adek, wajah ini dihargai cuma satu, karena Allah nutupin nih, ada covernya. Coba kelopak mata oleh Allah dibuka aja sedikit ini. Hanya kelopak mata nih dibuka oleh Allah, udah beda penampilan kita. Walaupun senyum, iya kan? Belum lagi dibuka oleh Allah kulit hidung atau pipi dibuka oleh Allah sehingga kelihatan daging, ototnya, tulangnya. Kita ini dihargai karena Allah ngasih tutup. Benar? Betul kan? Ya, ini yang paling gampang inilah. Kelopak mata aja dibuka oleh Allah, dikit aja segini, setengahnya yang atas, sebelah. Apalagi yang ditutupi oleh Allah, adik-adik, pikiran dan hati kita. Ini kan semuanya punya pikiran, punya hati, dan orang tidak ada yang tahu. Coba kalau ketahuan, ini kan lagi duduk begini ngomong terus, kata yang belakang, yang depan ini bau bener. Kalau kita tahu, tonyok yang belakang. Yang paling berat adalah ketika
Guru datang kan semua hati, "Aduh, guru ini hidungnya pesek." Kalau kita tahu lah, saudara aja duduk begini kan macam-macam pikirannya. Oh, ini Agim ikut-ikut Jimmy ya pakai sorban gitu. Jadi kebalik. Saudara lahirnya telat. Jadi disangka saya yang niru. Ada juga, oh ini kiai kenapa habis tabrakan retak katanya. Sangkanya perban, ini sorban ada. Ada lagi, oh katanya ini keturunan Pakenan di Ponorogo, ada. Jadi kalau nggak hati-hati, tiap orang tuh punya pikiran masing-masing. Untung kita tidak tahu. Kalau tahu habis sakit hati, ya kan? Nih kayak lihat gini, dia lagi garuk-garuk kepikir eksim. Untung saudara nggak tahu. Nah, yang ketiga apa yang ditutupi? Dosa dan aib. Ini kan pada nggak tahu satu sama lain. Yang tukang nyontek yang mana, yang nyolong yang mana. Ini baju sebetulnya baju siapa? Dosa nggak tahu. Makanya sudahlah. Kita ini dihargai bukan karena kita mulia, bukan karena kita kaya, bukan karena kita bergelar. Kita dihargai karena Allah menutup-nutupi. Jadi tidak ada jalan bagi kita untuk sombong. Setuju? Setuju tidak hadirin? Dahlah, Rasulullah itu orang tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dipanggil, "Hei Muhammad," tidak begini. Tapi berbalik semua badannya, saking menghormati. Kalau dipanggil, "Hei Muhammad," mau pakai Rasulullah, mau tidak pakai, tetap aja. Dan kalau Nabi menyalami, beliau duluan ngacungkan tangannya. Dan tidak dilepas sebelum dilepaskan yang disalami. Begitu penghormatannya. Kalau di rumah Rasul nyuci piring sendiri. Kalau sendalnya rusak dijahit sendiri. Kalau mau ke pasar bawa belanjaan sendiri. Mau naik unta, naik keledai sama. Kalau diundang orang kaya, orang miskin sama datangnya, nggak beda-bedain. Dan kalau ada tamu, Rasul tidak berbalik sebelum tamunya pergi. Kenapa? Karena beliau menghormati orang lain. Bandingkan dengan yang suka petantang petenteng. Jangan ngobrol yang di atas, rugi. Kedengaran di atas? Kan? Nggak ada yang ngobrol. Saya nggak ngobrol, kata siapa saya ngobrol ya? Padahal kita dari tadi diam. Itu mah aja yang berburuk sangka kepada kita ya. Sok terus. Siapa yang ngomongin orang lain? Dosa tahu ngomongin orang lain tuh kayak itu tuh. Padahal dia yang lagi ngomongin orang ya. Dah cukup. Jadi Rasulullah pada waktu penaklukan Mekah tahu itu pasukan terbesar dalam sepanjang sejarah, 10.000. 10.000 itu banyak. Pasukan lengkap. Tapi cariin Rasul nggak ada tuh, susah. Apa dicari di depan penggawa dengan segala kebesaran? Tidak. Rasulullah waktu penaklukan bukan naik kuda yang hebat, tapi naik keledai yang pelananya juga terbuat dari carik-carik kain yang sederhana. Tahu duduknya seperti apa? Rasulullah melenting sampai hampir kena punggung keledainya. Itu panglimanya yang hebat, yang tidak pernah takut, yang musuhnya kalah terus, yang tidak pernah terkalahkan. Begini. Bandingkan dengan film Lion of the Desert itu. Singa padang pasir yang tentara mana? Perancis nginjak mayat-mayat umat Islam. Wah begini. Akhirnya mati juga dia. Mana ada panglima nggak mati ya? Jelas adik-adik? Rasul tidak punya istana, tidak pakai singgasana,
tidak juga menggunakan mahkota, tidak bertabur tanda jasa, tapi sampai detik ini ada di hati kita. Itulah orang tawadu. Kalau di Indonesia ada juga yang dicintai, Jenderal Sudirman. Tahu Jenderal Sudirman? Usia berapa diangkat jadi panglima besar? Usia 29 tahun. Masih sangat muda. Dan beliau meninggal usia 34 tahun. Masih sangat muda. Beliau jenderal terkurus. Kenapa? Karena sakit. Sakitnya juga sakit yang dianggap kampungan, TBC. Sakit TBC. Dipapa, tidak punya tanda jasa, bahkan belangkon. Orang lain naik panser, naik tank, ini naik tandu. Orang lain berada di markas besar, ini di mana? Di hutan. Apa perlengkapan yang paling dicintainya? Tahu? Kelom. Karena itu yang digunakan untuk wudu. Sampai detik ini Jenderal Sudirman sudah berada di kubur. Tapi di antara semua prajurit tidak ada yang berani mencela. Kurus, tidak ada tanda jasanya, dah belum mulai bikin tanda jasanya. Meninggal masih muda. Nah, saudaraku sekalian, makanya jangan tertipu oleh aksesoris, ya. Ada yang punya mobil bagus, mobil itu cuma kaleng, plastik, karet. Jangan sampai mobilnya lebih berharga dari yang makainya. Setuju? Ya, ada pertanyaan silakan. Itu aja. Jangan petantang petenteng judulnya ya. Sepanjang kentut masih bau jangan sombong. Kalau udah bisa wangi boleh sombong. Susah. Walaupun rapat menteri tetap aja. Oh, menteri yang mana nih? Pasti bau ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Imam Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan rumus supaya tawadu. Yaitu kalau lihat orang yang masih muda seperti adik-adik, adik-adik ini baru lahir, belum lama, berarti dosanya masih sedikit. Gitu. Adik kalau lihat adik tuh ya, adik ini belum balik, berarti belum punya dosa. Saya udah kelas 1 SMA, udah punya dosa. Gitu. Lihat bayi, bayi masih bersih tanpa dosa. Kalau meninggal masuk surga. Sama para ustadz. Ustadz kalau lihat para santri, oh santri mah ilmunya masih dikit, berarti tuntutan dari Allah sedikit. Nah kalau lihat yang tua, wah ini nih udah tua nih, berarti banyak pahalanya. Gitu. Yang wih, ini kakek saya pasti dosanya mantep betul nih. Bayangin 80 tahun bikin dosa kayak apa? Bukan urusan kita deh. Kita lihat yang tua, ya Allah ini yang tua, satu pahala, satu kebaikan dicatat 10. Berarti banyak pahalanya. Lihat orang yang berdosa. Oh boleh jadi orang itu berbuat dosa karena tidak tahu ilmunya. Sedang kita berbuat dosa, udah tahu ilmunya. Lihat orang non-Islam, oh dia non-Islam sekarang. Tapi kalau Allah ngasih hidayah, bisa jadi Islamnya lebih bagus. Iya kan? Kita tidak tahu rencana Allah bagi dia. Lihat orang yang dosanya besar, mungkin kalau dia tobat nasuha, habis semua dosanya. Jadi kalau kita lihat orang, carilah sesuatu yang bisa membuat kita tidak meremehkan orang tersebut. Cukup. Terima kasih adik-adikku sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat. Jam 4:10. Siap-siap buka. Nanti ya. Ada pertanyaan tidak? Boleh, ada yang mau nanya? Akhwat di atas. Memang dalam teori pidato. Oh ya, silakan nanya. Han?
Berdiri atau duduk? Ya, apa saja yang ada senang. Duduk aja lah. Nama saya Alko, saya Gus, kalau mikrofon tuh pegangnya di sini, ya. Ya. Kalau di sini ini dibikin untuk dan jaraknya yang bagus tuh 3 jari. Ya. Kalau terlalu dekat nanti pembicara selanjutnya suka pusing ya. Asik ya. Jadi saya suka dimarahin sama orang tua saya, soalnya saya ngomongnya suka ngeremehin yang kayak elah kecil, apa sih lo gitu gimana. Yang gitu ya kata mama mesti ngilangin, tapi ya saya nggak tahu ngilanginnya gimana. Kira-kira termasuk sombong nggak begitu? Sombong. Tahu dalilnya orang sombong? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan orang. Terserah kalau nggak mau masuk surga ya siap-siap direbus ya. Dan itu contoh khas dari Abu Jahal, Fir'aun kayak gitu. Dah, robah. Makanya takdir ada di sini kan Allah yang menghendaki, ya kan? Ya. Ada manfaatnya enggak meremehkan orang lain? Enggak. Enggak ada. Orang lain kira-kira senang atau sebel diremehkan? Ya, sebel dong. Iya. Kalau kita ngeremehkan orang enggak ngebales, pasti Allah yang ngebales. Jadi yang paling bahaya tuh kita menyakiti orang dan tidak membalas. Nah gampang, tinggal berhenti aja kayak gitu ya. Ada lagi? Saya senang ada yang jujur mengatakan, ya. Loh, kenapa mikrofon dipegang? Lihat ke belakang. Mikrofonnya di saya. Iya. Ayo tuh ngomong. Ada lagi yang mau nanya? Ini para remaja jangan suka sembarang ngomong. Item lu. Itu menghina siapa? Menghina orang atau menghina yang menciptakannya? Kan? Menghina Allah tuh. Nanti tiba-tiba ada batu hitam ya. Atau semut hitam yang berbisa-bisa tuh. Jangan sembarangan menghina orang. Gendut lo. Padahal Allah yang menciptakan. Tiba-tiba kita lagi ketiduran, datang gajah. Wah. Ini enggak boleh saling menunjuk, ini kan bersama ya enggak? Udah ada Allah yang menciptakan. Tidak boleh menghina tubuh orang. Dan tidak boleh menghina orang tua orang. Karena kita menghina orang tua orang lain itu sama dengan kita menghina orang tua sendiri. Kenapa? Karena dia akan ngebalas menghina orang tua kita. Dan kita juga tidak boleh menghina Tuhannya orang lain. Karena dia akan menghina Tuhan kita, Allah yang Maha Agung. Jelas? Ada lagi? Ya. Tolong diberikan. Saya mau tanya bagaimana cara mengingatkan orang yang lebih tua bahwa sifat kesombongan itu tidak baik. Jadi untuk menyadarkan orang itu, terutama yang untuk yang lebih tua dari kita. Memang rada susah ya, orang sombong tuh tidak merasa sombong. Pak, jangan sombong dong. Kata siapa sombong? Gitu. Bedanya penyakit hati dengan penyakit lahir. Kalau penyakit lahir dikasih tahu, ngaku. Pak, Bapak lagi pusing ya? Iya, aduh. Pak, Bapak kelihatannya pusing banget. Bener, aduh. Ngaku. Pak, Bapak jangan sombong, kurang ajar. Kata siapa Bapak sombong? Baru sekarang Bapak tahu ada yang ngasih tahu gini. Kamu yang sombong, nak. Berani ngasih tahu orang tua. Begitu. Kalau sombong. Jadi gimana? Kalau Imam Ali ada tekniknya. Sombong kepada orang sombong. Nah, itu boleh tuh. Waktu siapa tuh yang memamerkan anaknya, nah, Imam Ali juga memamerkan dirinya, bukan untuk pamer, tapi agar orang, beginilah misalkan kita ketemu dengan orang sombong, kita datang nggak usah banyak ngomong, tinggal ambil batu,
itu bagus. Ini sering dipakai oleh para waliullah dulu. Ada katanya, ya saya katanya, ambil pistol. Jangan dicoba hadirin. Tadi pertanyaannya apa deh? Bagaimana? Kitanya aja tobat. Jangan cari penyakit, jadi contoh yang baik. Doakan yang banyak. Tidak mudah menasihati orang tua. Apalagi orang tua tahu modal kita. Satu, kita dimodalin orang tua. Yang kedua, kamar berantakan. Tiga, nyusahin, makan banyak ya. Kamu menasihat apa sama bapak ya nggak? Kamu aja beban dalam hidup bapak gitu. Terakhir, akhwat ada yang mau nanya? Tidak ada? Mana? Ya. Nggak usah turun di sana aja ya. Iya, benar. Ya, ini penting ini. Makasih, Dek. Banyak orang tua, saya jadi mikir diri saya sendiri nih. Gini ya. Ada orang tua yang menyombongkan anak-anaknya. Alhamdulillah, padahal nggak puji Allah tuh ya. Subhanallah, subhanallah. Saya bersyukur dititipi anak yang cerdas. Saya sebetulnya tidak mau menyombongkan diri. Tapi anak saya itu teladan. Dia mengerti 5 bahasa. 1 bahasa. Ya bahasa Sunda udah jelas. Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Dan bahasa yang tidak dimengerti siapa. Berarti error anak ini. Bisa rusak nih hari ini saya nih. Ini suruh pindah yang di depan saya ini memancing sekali saya bergurau nih. Adek, ditutup pakai sarung kepalanya. Ini favorit saya nih yang ini nih ya. Dah diam. Sampai di mana barusan Ustaz? Jadi kalau orang tua menyombongkan sebetulnya kita ngerasa nggak enak tuh ya. Bisa bisikin aja, Bu. Tapi kan kamu ranking, Bu. Ranking tuh cobaan. Pinter dalam pandangan orang belum tentu soleh dalam pandangan Allah. Saya ini belum soleh, Bu. Jangan dibangga-banggain. Yang bikin otak saya kan Allah. Kalau Allah bikin otak saya kurang aja 2 cc, beda urusannya. Ya kan? Kalau otak kita kurang 2 sendok aja, udah beda urusannya. Janganlah, Bu, saya nggak enak. Bilang. Ini ya, adik-adik, coba jawab. Mendingan pinter atau mending bersih hati? Pilih salah satu. Dan ada nih anak kelas 1 SMA ditanya, Dek, pilih, Ade mendingan jadi anak pinter atau anak bersih hati? Apa jawabannya? Saya ingin bersih hati. Kenapa, Dek? Kalau kita pinter tapi hatinya tidak bersih, kita cuman pinter pelajaran tapi tidak pinter dalam kehidupan. Akan jadi sombong, ria, takabur, dan akan gagal dalam hidup, tidak disukai orang lain. Apa artinya? Pinter dalam pelajaran tapi tidak pinter dalam kehidupan. Tapi kalau bersih hati, insya Allah kita akan pinter dalam bergaul. Dan orang bersih hati akan pinter juga dan akal pikirannya. Gitu. Kalau orang coba seorang pendengki, ada tahu pelajaran pendengki apa ciri dengki? Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Coba ada dengki sama teman di kelas. Dia pakai handphone baru, gue sebel banget. Itu handphone pasti nyicil.
Dia naik motor, motor babehnya, gitu. Dia gitu, tiap dia digas nyelak ke sini. Tahu-tahu yang disebelin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan, dia ikut-ikutan adzan Mekah jauh-jauh. Gua juga tahu nggak mirip, gitu. Tahu-tahu ke undangan, ketemu dia, lihat, oh satenya 4, lihat kerupuknya 2. Sibuk aja lihat piring orang, sedang orang itu makan yang keruk enak, nambah, dia nambah. Kita jengkel, dia nambah makanannya. Kita hilang sendok plastik, loh sendok kemana? Rupanya gara-gara mikirin dia dari tadi terus aja sendok plastik dikunyah. Anak-anakku sekalian, sesudah ibu lihat siapa yang paling bagus nilai di kelas ini, tegang tuh. Ternyata nilai terbaik diperoleh oleh saudara Fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Gak mungkin. Gua tahu modal dia. Iya. Tiba-tiba guru mengatakan, oh maaf anak-anak, ibu salah menilai. Tuh kan, apa kata gue juga, bukan 85 anak-anak, melainkan 97. Tiba-tiba di bangku paling belakang kejet gitu. Aneh, orang nilainya naik, dia tensinya naik. Itulah si dengki. Bisa pintar enggak? Enggak bisa. Habis waktunya. Adik-adik, jagalah hati, jangan kau kotori. Saya lagi tidak mood nyanyi, adik-adik, Ramadan ini ya. Tapi jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran akan selalu jernih. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Terus akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Bila hati jatuh cinta, hati-hati cinta buta, bisa jadi nafsu kuda. Masa remaja hancur binasa. Tapi bila cinta monyet, hanya boleh untuk monyet. Bila ada cinta monyet, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.